Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Papi riwayatin anna rajulan ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, apa tasaddaqtu biha falaha ajrun? Qala na'am. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bisa dipertemukan kembali lewat channel Rahmatul Ummah, yang mudah-mudahan tausiah yang akan saya bawakan kali ini bisa bermanfaat. Kali ini saya akan mengambil tema bahwa keistimewaan doa, keberkahan daripada doa bisa dirasakan oleh orang yang hidup dan bisa dirasakan oleh orang yang sudah mati. Sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u yanfa'u lil ahya wal amwat, bahwa doa itu bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Apa contohnya? Tidak sedikit seorang murid meminta doa restu kepada gurunya. Tidak sedikit seorang anak meminta doa restunya. Apakah anak itu ingin bekerja jauh dari rumahnya? Apakah anak tersebut mau mencari ilmu ke tempat yang jauh? Berarti yakin doa yang hidup itu bisa bermanfaat kepada orang yang hidup, bisa dirasakan. Jangan sampai kita tidak percaya dengan keberkahan doa. Apalagi contoh adalah sebagai cerita legenda daripada Malin Kundang. Itu doa ibu kepada anaknya, sampai-sampai seorang anak dikutuk menjadi batu. Berarti doa yang hidup bisa dirasakan efek sampingnya oleh orang yang hidup kembali. Yang kedua, bahwa doa itu bisa dirasakan juga. Doa orang yang hidup dikirim kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Sebagai contoh, apakah kita diperbolehkan berdoa orang yang hidup terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia? Itu sangat bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqwis. Arwah-arwah kubur yang sudah meninggal dunia, di dalam kuburnya itu laksana orang yang sedang tenggelam di kolam atau di lautan. Ketika kita menyaksikan orang tenggelam di lautan dan di kolam, merontak-rontak tangannya ke atas, minta pertolongan, minta diangkat oleh orang yang ada di atas lautan dan oleh orang yang ada di atas kolam. Begitupun orang-orang yang sudah meninggal dunia, arwahnya itu minta pertolongan kepada kita. Yang mereka harapkan itu adalah doa-doa orang yang hidup. Percayakah kita bahwa orang yang hidup berdoa untuk orang yang mati akan sampai kepada orang yang mati? Salah satu contoh, Imam Sa'ad, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, tidak lama ini, beberapa hari ke belakang, inna ummi tuwfiyat, ibu saya sudah meninggal dunia. Adakah pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal kalau saya bersodakoh? Saya misalkan punya duit, bersodakoh kepada anak yatim, bersodakoh misalkan membelikan semen untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Apakah akan sampai pahalanya? Sabda Rasul, na'am. Pahala sodakohmu kalau diberikan pada orang yang sudah meninggal dunia sangat bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mungkin Rasul tidak akan mengatakan na'am. Itu berbentuk harta. Yang kedua, contoh doa orang yang hidup sangat dirasakan oleh arwah-arwah yang sudah mati.
pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Imam Anas bin Malik. Kebetulan dalam perjalanan beliau dengan Anas bin Malik melewati salah satu kuburan. Lalu Rasulullah SAW menangis sampai-sampai sorban beliau itu basah dengan air mata, karena air mata beliau diusap dengan sorbannya yang mulia. Maka ditanya oleh Imam Anas bin Malik, "Ma yabkika ya Rasulullah?" Wahai baginda Rasul, apa yang membuatmu menangis ketika engkau berhenti dekat kuburan ini? Ketahuilah wahai Anas bin Malik, ini arwah yang dikubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah aku mengetahui dan setelah aku melihat dan mendengar jeritan arwah kubur ini disiksa oleh Allah karena dosa-dosanya, aku membacakan surat Qul huwallahu ahad 1 kali. Lalu pahala bacaan surat Qul huwallahu ahad itu aku berikan kepada orang yang sudah dikubur di kuburan ini. Dan alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, arwah kubur ini tidak menangis lagi, dan alhamdulillah mendapat rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ditinggalkan oleh orang tua, ketika ditinggalkan oleh istri, istri ditinggal suami, berdoalah. Insya Allah pahala doa-doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada arwah yang sudah meninggal dunia. Kalau Anda tidak percaya, Masya Allah, silahkan Anda mati duluan. Betapa rindunya arwah orang yang sudah meninggal akan doa-doa yang masih hidup. Ya, maka rajin-rajinlah berdoa untuk kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sangat dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi jangan sampai kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia, kita tidak pernah mendoakannya, karena alasannya wah percuma kita mendoakan orang yang mati, pahala doa kita tidak akan diterima oleh Allah dan tidak disampaikan oleh Allah. Na'udzubillah, itu keliru besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW membaca surat Qul huwallahu ahad 1 kali, dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Ternyata alhamdulillah orang yang meninggal dunia itu mendapat rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dibacakan surat Qul huwallahu ahad 1 kali. Apalagi lebih banyak, misalkan kita setiap malam Jumat membaca surat Yasin, membaca surat Al-Kahfi dan lain-lain, lalu berdoa, ya Allah, apa yang telah saya baca dari surat Al-Kahfi, dari surat Yasin, semoga pahalanya diberikan kepada arwah ibu saya, kepada arwah guru saya, kepada arwah ayah saya, kepada arwah anak saya yang sudah meninggal dunia lebih duluan. Mudah-mudahan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan sampai pahala ibadah kita. Mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Jangan ragu-ragu Anda untuk bersodakoh untuk orang yang meninggal. Maksudnya pahalanya kirimkan silahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Allah akan menjamin pasti sampai doa-doa kita. Rupanya cukup sekian tausiah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.